Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di tema 7 perkembangan teknologi produksi sandang pembelajaran 5 bersama Ibu Sri Kandayani. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. 2, manfaat keberagaman di sekolah. 3, menentukan simetri putar pada bangun datar. Anak-anak ibu menentukan gagasan pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang. Ayo kita cermati informasi tentang teks perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi tersebut dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu, kita harus membaca teks dengan cermat. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan dari serat daun. Ada juga yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak terdapat di lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan peternak. Sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Seperti ini anak-anak ibu. Anak ibu bisa melihat. Bahan dasar dikumpulkan dibawa ke pabrik pemintal. Ke pabrik pemintalan, memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Berarti lama atau panjang prosesnya ya anak ibu. Bisa dilihat seperti ini. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena membuat bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita bisa memiliki baju karena bantuan dari penjahit. Jadi semua proses mulai dari petani dan peternak menyediakan bahannya, sampai pemintalan, penenunan, sampai menjahit, sampai dijual di pasar itu membutuhkan proses yang lama. Manfaat keberagaman di sekolah. Setiap siswa di sekolah memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda. Misalnya berbeda suku bangsa, budaya, bahasa yang digunakan. Perbedaan lain yaitu berbeda sifat, karakter, serta kemampuan dan keterampilan. Keberagaman dalam lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi pihak sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Kita juga saling menghargai antar teman. 2. Antara perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. 3. Adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. 4. Setiap siswa memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelasnya atau tidak selalu merasa dia paling rendah karena setiap kita memiliki kelebihan masing-masing. Keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Selanjutnya, menentukan simetri putar pada bangun datar. Anak-anak ibu, sebuah taplak meja berbentuk persegi diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat diputar sehingga hasil putaran akan membentuk pola yang sama seperti simetri putar. Perputaran taplak meja berbagai bentuk persegi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. Posisi awal,
A, B, C, D. Diputar seperempat putaran, diputar 24 putaran, diputar 3/4 dan diputar 1 putaran penuh akan berubah. Nih seperempat 90 derajat, lalu setengah putaran atau 2/4 jadi 180, 3/4, 270 putaran, 1 putaran penuh. Dia tetap menghimpit atau tetap tertutup. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Perhatikan contoh kain simetri putar pada persegi panjang dan persegi atau segitiga sama kaki berikut. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, Ibu bisa melihat dari sini diputar seperti ini, putar seperti ini. Ini miring dan kembali. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Baca buku tema. Tetap semangat walaupun masih pandemi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.